Selamat datang kembali di cerita yang mengisahkan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas akan diberikan tantangan oleh Raja Harun al-Rasyid yang mustahil untuk dipecahkan. Apakah Abu Nawas mampu memecahkan tantangan dari Raja Harun al-Rasyid? Ikuti ceritanya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid, seorang pemimpin yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya, sedang duduk di singgasana megahnya. Senyum tipis yang tersungging di bibirnya menandakan bahwa ia tengah menyusun rencana untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia ingin memberikan tantangan yang lebih sulit dari biasanya, berharap bisa melihat Abu Nawas gagal. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya yang megah, mengamati penasihat-penasihatnya yang berdiri di sekeliling ruangan. Suasana hening, tetapi penuh ketegangan. Sang raja menghela napas panjang dan kemudian berbicara dengan suara yang tenang namun penuh makna. Abu Nawas terlalu sering lolos dari hukuman dan menjawab tantanganku dengan kecerdikannya yang tak terkalahkan. Namun kali ini, aku akan membuat sebuah tugas yang pasti akan membuatnya kewalahan. Raja tersenyum licik. Ia beranjak dari singgasananya, berjalan bolak-balik sambil memikirkan skenario terbaik. Kemudian, ia menghentikan langkahnya dan menoleh kepada salah satu penasihat yang berdiri paling dekat. Raja Harun al-Rasyid kembali, melanjutkan. Panggil Abu Nawas ke istana. Aku punya sebuah teka-teki yang tak akan bisa ia pecahkan. Penasihat itu pun membungkuk dan segera bergegas keluar ruangan, meninggalkan raja yang kini tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya yang sederhana. Di sekelilingnya, beberapa tetangga berkumpul mendengarkan ceritanya. Tawa dan canda memenuhi udara, hingga tiba-tiba seorang pengawal istana datang. Dengan penuh hormat, pengawal tersebut mengundang Abu Nawas untuk menghadap raja. Tuan Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggil Anda ke istana. Beliau memiliki tugas penting yang harus Anda kerjakan. Pinta pengawal kepada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, seolah sudah terbiasa dengan panggilan mendadak dari sang raja. Ia berdiri, merapikan pakaiannya yang sederhana, dan mengangguk. Sambil berkata, "Baiklah, mari kita ke istana. Aku penasaran, tugas macam apa lagi yang akan diberikan raja kali ini." Dengan langkah santai, Abu Nawas berjalan menuju istana, diikuti oleh tatapan penasaran dan khawatir dari tetangga-tetangganya. Abu Nawas pun datang menghadap Raja Harun al-Rasyid di istana kerajaan dan Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di singgasananya dengan penuh wibawa. Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam, seolah ingin menembus pemikiran Abu Nawas yang terkenal penuh tipu daya. Dan berkata, "Abu Nawas, aku memanggilmu karena aku ingin memberikan sebuah tugas yang sangat istimewa. Dengarkan baik-baik." Raja terdiam sejenak, membuat ketegangan di ruangan semakin memuncak kemudian melanjutkan perkataannya. "Kau harus datang ke istana esok hari, tetapi dalam keadaan tidak di dalam dan tidak di luar. Kau harus berpakaian tapi tidak berpakaian. Dan kau harus menaiki sesuatu, tapi tidak menunggang apapun. Penuhi semua syarat itu, atau aku akan menghukummu." Para penasihat di ruangan saling berpandangan, terkejut dengan teka-teki yang begitu sulit itu. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis seraya berkata, "Baiklah, Yang Mulia. Hamba akan datang esok hari sesuai dengan permintaan Yang Mulia." Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas membungkukkan badan, memberi salam, dan kemudian meninggalkan ruangan. Raja Harun al-Rasyid menatap punggungnya dengan ekspresi puas, yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu memecahkan teka-teki yang ia berikan. Di malam hari Abu Nawas tampak mondar-mandir di dalam rumahnya, kepalanya tertunduk dalam-dalam seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Ia menggeleng-gelengkan kepala, sesekali menatap langit malam dari jendela rumahnya. Malam itu, Abu Nawas benar-benar bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa datang tidak di dalam dan tidak di luar? Bagaimana bisa memakai pakaian tetapi tidak berpakaian? Dan bagaimana mungkin menaiki sesuatu tanpa menunggangnya? Abu Nawas berpikir keras, namun tak ada jawaban yang terlintas.
Abu Nawas menghentikan langkahnya, duduk di kursi, lalu menutup matanya. Hingga tiba-tiba, ia tersenyum lebar. "Ah, aku tahu harus bagaimana," teriak Abu Nawas dalam hati. Ia pun beranjak dari tempat duduknya, mengambil sebuah karung goni besar, dan mulai memotongnya. Suara gunting dan gerakan cepat tangannya menunjukkan bahwa ide brilian telah terlintas di pikirannya. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di gerbang istana. Para pengawal menatapnya dengan takjub dan tertawa kecil. Penampilan Abu Nawas sungguh tak biasa. Ia duduk setengah melayang di atas punggung keledainya, dengan kaki menyentuh tanah dan badan terbalut karung goni besar. Salah satu pengawal pun berkata kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Penampilanmu seperti orang gila." Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum. "Tenang, aku hanya memenuhi permintaan yang mulia. Bolehkan aku masuk?" Para pengawal pun menggeleng-gelengkan kepala, tetapi mereka membiarkannya masuk ke dalam istana. Abu Nawas melangkah dengan percaya diri, meski seluruh penghuni istana menatapnya dengan heran. Raja Harun al-Rasyid terdiam saat Abu Nawas memasuki ruang singgasananya. Raja memandangi penampilan Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki. Setelah beberapa saat, Raja tertawa terbahak-bahak. Kemudian berkata, "Abu Nawas, apa maksud dari penampilanmu ini?" Abu Nawas menunduk hormat dan menjawab dengan tenang. "Yang mulia, bukankah Tuan meminta saya datang tidak di dalam dan tidak di luar? Lihatlah, saya berada di dalam karung ini, tapi sebagian tubuh saya berada di luar karung. Jadi, saya tidak sepenuhnya di dalam dan juga tidak sepenuhnya di luar." Raja pun mengangguk pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Lalu berkata, "Baiklah, lalu mengapa kau hanya mengenakan karung goni ini?" Abu Nawas pun menjelaskan. "Yang mulia meminta saya mengenakan pakaian tapi tidak berpakaian. Karung ini tidak sepenuhnya pakaian, tapi juga bukan ketelanjangan." Raja pun menerima penjelasan Abu Nawas dan kembali bertanya. "Dan terakhir, mengapa kau duduk di atas keledai dengan cara yang aneh ini?" Dan kemudian Abu Nawas pun kembali menjelaskan maksud duduk di atas keledai. "Yang mulia, saya menaiki keledai ini, tetapi lihatlah, sebagian kaki saya menyentuh tanah. Jadi, saya tidak sepenuhnya menunggangi keledai ini, tapi juga tidak sepenuhnya berjalan." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, bahkan air mata keluar dari sudut matanya. Ia memukul-mukul lengan singgasana, tak percaya bahwa Abu Nawas benar-benar mampu memecahkan semua tantangan itu. "Abu Nawas, kau sungguh tak terkalahkan. Baiklah, kali ini aku tak bisa menghukummu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu hadiah karena telah berhasil memenuhi permintaanku dengan caramu yang tak terduga." Abu Nawas membungkuk dengan hormat, menerima hadiah tersebut dengan penuh rasa syukur seraya berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Hamba hanya berusaha memenuhi perintah Yang Mulia sebaik mungkin. Terima kasih sudah melihat video-video kami yang mengisahkan tentang kecerdikan-kecerdikan Abu Nawas. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta pencet tombol loncengnya.